rabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kader sama Ibu Bidan dan ibu-ibu sekalian. Baik Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Fahrul Adiana. Saya Nabila Jatul Faiza. Saya Muhammad Rizka Kusumawati. Saya Lina Sarfiani. Saya Dia Putri. Saya Elisa Fitri. Saya Dini Yuliani. Dan teman saya yang cowok ini Siti Suntini, yang cowok ini Bambang. Ibu-ibu, kami dari Universitas Paletehan. Nah, di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang stunting. Nah, ibu-ibu sudah tahu stunting? Udah pernah dengar kayak gitu? Udah. Nah, sebelum memulai acaranya, saya ingin membacakan ya apa aja nih. Yang pertama, kita akan pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir penutupan. Ya, untuk membuka acaranya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan materinya pertama. Nah, udah ada yang tahu belum apa sih stunting itu? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kenapa? Ya, bisa. Nah, jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak balita ya. Nah, biasanya kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan, tapi bisa dilihatnya sudah bayi berusia 2 tahun. Ya, ada yang tahu nggak penyebab stunting itu karena apa ibu-ibu? Kurang tahu ya, baik saya akan jelaskan ya. Jadi penyebab stunting itu yang pertama karena pengetahuan ibu yang kurang memahami, kayak ibu-ibu hamil, gizi hariannya itu kurang, jadi sehingga bisa menyebabkan stunting bayinya dari lahir seperti itu. Jadi selanjutnya infeksi berulang atau kronis. Seperti infeksi yang berulang itu infeksi yang terus berulang sejak bayi itu bisa menghambat pertumbuhan pada anak. Selanjutnya sanitasi yang buruk. Sanitasi itu seperti cuci tangannya kurang bersih atau lingkungannya seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya terbatasnya layanan kesehatan di lingkungan ini nih, sepertinya tidak ada atau jarang banget melakukan posyandu itu, melakukan screening kesehatan seperti itu. Nah, selanjutnya itu dampak stunting. Dampak stunting ada dua ibu-ibu, yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek itu stunting bisa menyebabkan gagal tumbuh kembang anak. Contohnya dari postur tubuh anaknya, dia lebih pendek dari teman-teman yang lainnya. Terus hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Nah, yang jangka panjangnya itu stunting bisa menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Jadi kayak kecerdasannya tuh dia menurun, ya kurang. Nah, jadi cara pencegahan stunting itu kita bisa mengonsumsi protein hewani. Jadi protein itu salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia ketika beraktivitas. Nah, protein hewani itu protein yang sumbernya berasal dari hewan ya Ibu. Nah, jadi manfaat protein hewani ini penting untuk mencegah stunting karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dan berkualitas tinggi. Nah, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi tubuh sendiri sehingga sepenuhnya harus didapatkan dari makanan. Ini selanjutnya ada macam-macam protein hewani. Ibu-ibu tahu nggak apa itu macam-macam protein hewani? Ada berapa? Ada yang tahu nggak macam-macamnya protein hewani? Ada nggak? Ikan. Apa? Ikan ya, betul, salah satunya. Nih di sini ada 6 ya. Yang pertama itu ada daging merah. Kenapa harus daging merah? Kenapa sih?
darah merah ya? Daging merah. Daging merah. Ya, maksudnya gitu tuh bisa giginya Nah, iya. Karena di dalam daging merah ini kandungannya ada zat besi, terus ada asam folat sama sama apa ya? Sama apa sih satu lagi? Iya, ada proteinnya juga. Yang selanjutnya ada ikan lele. Ikan lele ini sebenarnya protein yang pertama, yaitu kandungannya ada asam amino esensial. Yaitu asam amino esensial itu yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi kalau misalkan mau mencegah stunting itu bisa makan ikan lele. Terus selanjutnya ada telur. Telur itu kan dikenalnya dengan proteinnya ibu. Jadi menurut ibu-ibu itu protein yang ada dalam telur itu di putihnya apa di merahnya? Kuning. Oh iya, di kuning. Ya, salah. Di kuningnya apa di putihnya? Proteinnya. Kuning. Yang ini yang lebih banyak. Proteinnya. Di kuningnya. Bisa juga ya di kuningnya, tapi sebenarnya kalau misalkan protein di telur itu adanya di putihnya. Ya, tapi di kuningnya juga ada. Makanya kalau misalkan ngolah telur itu lebih baik itu dikukus, jadi nggak digoreng. Kalau digoreng kan proteinnya bisa berkurang karena minyak ya. Kalau direbus kan kayak kayak proteinnya itu masih full gitu. Selanjutnya ada susu. Susu itu banyak proteinnya karena kan ada susu kambing ya, terus susu sapi. Kayak itu kan yang paling baik yang diformulasikan sama bayi. Terus ada juga yogurt. Ibu tahu yogurt enggak? Nggak tahu ya? Kayak ya, susu fermentasi. Ya, yang suka ada di Alfamart itu ya. Selanjutnya, cara pencegahan stunting. Ada yang tahu caranya? Nah, yang pertama itu memenuhi kebutuhan gizi anak. Dan juga pas ketika hamil itu diperhatikan juga asupan yang masuk ke ibu hamilnya. Tidak mahal-mahal, contohnya makan tempe, tahu tuh. Mungkin cukup ya ibu-ibu untuk materinya. Ada yang mau bertanya tidak? Pertanyaan. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja Bu ya. Semoga ibu-ibu paham. Iya, mengerti dan bermanfaat. Iya. Diterapin ya ibu buat cucu-cucunya, buat anak-anaknya. Ya, ibu kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada salah kata dan tutur kata mohon dimaaf ya Bu ya. Kami juga masih belajar. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting. Cegah usia dini.